5 pemain, 3 liga top Eropa, dan 1 pertanyaan besar. Apakah lini pertahanan timnas Indonesia saat ini sudah berada di level elit? Dari kerasnya duel di Eredivisie, ketatnya taktik di Serie A, hingga tempo tinggi Bundesliga, para pemain Indonesia ini bukan sekedar tampil, mereka bersaing. Statistik mereka bukan angka biasa, itu adalah bukti konsistensi, bukti kualitas, bukti kesiapan. Mari kita bedah secara lengkap. Kita mulai dari Dean James, fullback kiri andalan Go Ahead Eagles di kompetisi Eredivisie Belanda. Musim ini, Dean mencatatkan 2.265 menit dari 29 pertandingan, dengan rata-rata hampir 78 menit setiap laga. Angka tersebut menunjukkan konsistensi yang tinggi, terutama untuk pemain di posisi bek sayap yang dituntut aktif dalam 2 fase permainan. Ia bukan sekedar pelapis, melainkan pilihan utama yang secara reguler dipercaya pelatih untuk mengisi sisi kiri pertahanan. Secara statistik, Dean memperlihatkan performa yang seimbang antara kontribusi defensif dan dukungan ofensif. Ia mencatatkan lebih dari 2 tackle sukses per pertandingan. Tingkat kemenangan duel berada di sekitar 60%. Akurasi umpannya berada di atas 82% sepanjang musim liga berjalan. Jika dibandingkan dengan rata-rata bek sayap liga, yang umumnya mencatatkan duel kemenangan di kisaran 55 hingga 57%, angka Dean sedikit berada di atas standar kompetisi. Artinya, ia tidak hanya menjalankan tugas bertahan secara disiplin, tetapi juga tampil lebih efektif dibandingkan banyak pemain lain di posisi yang sama. Kontribusi ofensifnya juga mengalami peningkatan musim ini. Dean semakin berani naik membantu serangan, melepaskan umpan silang yang akurat, serta aktif dalam fase build-up dari sisi kiri. Dalam beberapa pertandingan, pergerakannya membuka ruang bagi gelandang dan penyerang untuk masuk ke area berbahaya. Salah satu momen penting musim ini terjadi saat Go Ahead Eagles menghadapi Feyenoord. Pada laga tersebut, Dean tidak hanya tampil solid di lini belakang, tetapi juga mencetak gol penting dan terpilih sebagai Man of the Match. Gol tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki naluri menyerang yang bisa dimaksimalkan, terutama dalam situasi transisi cepat. Selanjutnya, kita beralih ke Nathan Chueoan, pemain bertahan serbadisa yang musim ini tampil konsisten di kompetisi Belanda. Nathan mencatatkan 2.064 menit dari 24 pertandingan, rata-rata 86 menit per laga. Angka ini menunjukkan satu hal penting, ia hampir selalu bermain penuh ketika dipercaya sebagai starter. Untuk seorang bek kiri atau bek tengah kiri dalam sistem 3 bek, durasi bermain tersebut mencerminkan kepercayaan pelatih yang tinggi. Dari sisi statistik defensif, Nathan duel success rate mendekati 60%. Intercept hampir 2 kali per pertandingan. Akurasi umpan berada di kisaran 84% sepanjang musim berjalan. Jika dibandingkan dengan rata-rata bek kiri liga yang mencatatkan intercept sekitar 1,5 per laga, angka Nathan berada di atas standar kompetisi. Ini menunjukkan efektivitasnya dalam membaca arah serangan dan memotong aliran bola sebelum masuk ke area berbahaya. Keunggulan Nathan tidak hanya terletak pada duel 1 lawan 1, tetapi juga pada positioning dan kecerdasan taktisnya. Ia jarang terpancing keluar posisi, disiplin menjaga garis pertahanan, dan mampu menahan tekanan saat menghadapi tim dengan tempo cepat. Dalam fase build-up, akurasi umpan 84% menjadi indikator penting. Ia tidak sekedar membuang bola saat ditekan. Ia mendistribusikan dengan tenang, mengalirkan bola ke lini tengah, atau membuka sisi sayap. Dalam sepak bola modern, bek kiri dituntut membantu progresi bola, dan di aspek ini, Nathan menunjukkan perkembangan positif. Fleksibilitas posisinya juga menjadi nilai tambah. Ia bisa bermain sebagai bek kiri dalam 4 bek, atau bek tengah kiri dalam 3 bek. Kemampuan adaptasi ini menjadikannya aset penting, baik di level klub maupun untuk kebutuhan taktik timnas Indonesia. Dengan kombinasi menit bermain tinggi, duel rate kompetitif, intercept di atas rata-rata liga, serta akurasi umpan stabil, Nathan bukan sekedar pelapis, ia adalah profil bek modern yang lengkap. Jika konsistensi ini terjaga, ia berpotensi menjadi fondasi utama lini pertahanan timnas Indonesia. Beralih ke Jai Ibrahimovic di kompetisi Serie A.
Ia mencatatkan sekitar 1.800 menit dari 20 pertandingan. Durasi tersebut menunjukkan satu hal penting. Jai bukan sekedar pemain rotasi. Ia adalah bagian penting dari struktur pertahanan timnya. Serie A dikenal sebagai liga yang sangat taktis. Intensitas duel tinggi, disiplin organisasi ketat, dan kesalahan kecil bisa berujung gol. Sebagai bek tengah, duel udara sukses Jai berada di atas 65%, sementara rata-rata bek tengah Serie A berada di kisaran 62%. Clearance yang ia lakukan berada di angka 4 hingga 5 kali per pertandingan. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini menegaskan kemampuannya dalam mengantisipasi bola silang dan situasi bola mati. Dalam pertandingan dengan tekanan tinggi, terutama melawan tim dengan penguasaan bola dominan, Jai menunjukkan ketenangan membaca arah serangan, menjaga posisi, dan memilih momen yang tepat untuk intervensi. Ia tidak mudah terpancing keluar struktur, fokus menjaga ruang dan melakukan blok tepat waktu. Di liga seperti Serie A, konsistensi seperti ini adalah nilai yang sangat mahal. Kini beralih ke bawah Mistar, Emil Audero. Ia mencatatkan sekitar 1.980 menit dari 22 pertandingan. Sebagai kiper utama, ia hampir selalu tampil penuh. Save percentage berada di kisaran 68 hingga 72%. Distribusi bola akurat di atas 75%. Jika dibandingkan rata-rata kiper Serie A yang berada di kisaran 67 hingga 69%, angka Emil berada dalam rentang kompetitif, bahkan sedikit di atas rata-rata dalam beberapa fase musim. Namun yang paling menarik bukan hanya jumlah penyelamatan, melainkan kualitas pengambilan keputusannya. Ia tenang dalam situasi 1 lawan 1, mampu mengatur tempo permainan dari belakang, dan membantu tim membangun serangan secara lebih terstruktur. Kombinasi Jai di lini belakang dan Emil di bawah Mistar menciptakan fondasi defensif yang stabil. Keduanya terbiasa menghadapi penyerang berkualitas setiap pekan, terbiasa dengan tekanan tinggi dan standar taktik elit Eropa. Secara keseluruhan, statistik Jai Itzes dan Emil Audero menunjukkan konsistensi dalam tekanan tinggi, bukan soal menit bermain, tetapi efektivitas di level tertinggi. Kita beralih ke Kevin Dix di kompetisi Bundesliga. Musim ini, Kevin mencatatkan 1.822 menit dari 22 pertandingan. Durasi tersebut menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari rotasi inti timnya, terutama di sektor bek kanan. Duel kemenangan Kevin berada di angka sekitar 59%, sementara rata-rata bek sayap Bundesliga berada di kisaran 55 hingga 58%. Artinya, secara statistik, Kevin sedikit berada di atas standar kompetisi. Ini signifikan, karena Bundesliga dikenal dengan tempo cepat, duel fisik intens, dan transisi permainan yang agresif. Sebagai bek sayap modelan, Kevin tidak hanya menghentikan serangan lawan, ia aktif membantu fase menyerang, overlap dari sisi kanan, umpan silang, pergerakan tanpa bola, membuka ruang bagi rekan setimnya. Ia juga memiliki kemampuan membaca momen, naik membantu serangan tanpa mengorbankan keseimbangan pertahanan. Saat tim kehilangan bola, ia cukup disiplin menjaga posisi, sehingga tidak terekspos dalam situasi counter-attack. Dari sisi distribusi, akurasi umpannya stabil dalam fase build-up. Ia nyaman menerima bola di bawah tekanan, dan mampu mengalirkan permainan ke lini tengah atau winger. Pengalaman di liga dengan intensitas tinggi seperti Bundesliga membentuk karakter permainannya. Ia terbiasa menghadapi winger cepat dan striker dengan mobilitas tinggi. Secara keseluruhan, kombinasi menit bermain, duel rate di atas rata-rata liga, serta kontribusi ofensif konsisten menjadikan Kevin Dix sebagai bek sayap dengan profil lengkap. Jika dibandingkan rata-rata liga masing-masing, kelima pemain ini berada dalam kategori kompetitif, beberapa bahkan sedikit di atas standar posisi mereka. Dari sisi nilai pasar, liga dan konsistensi menjadi faktor utama. Jai Itzes berpotensi mengalami peningkatan market value karena bermain reguler di Serie A. Emil Audero memiliki stabilitas nilai karena posisi kiper cenderung lebih konsisten secara valuasi. Kevin Dix, dengan pengalaman Bundesliga, memiliki peluang kenaikan nilai dalam 2 musim ke depan. Dean James dan Nathan Chue-Oan yang masih berada di usia produktif memiliki potensi kenaikan nilai jika konsistensi menit bermain tetap terjaga.